Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi hari ini Sabtu 28 Februari tahun 2025 di dalam Samas. Puji syukur kepada Tuhan. Waktu berlalu begitu cepat seakan Dia berlari mengejar kita dan kita tidak sanggup untuk mengimbanginya lagi, bukan? Tetapi karena anugerah Tuhan, kita akan terus belajar untuk menikmati waktu-waktu yang Tuhan percayakan bagi kita, sehingga pada waktunya nanti kita berada di penghujung waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peristiwa yang saya saksikan di dalam sebuah WhatsApp group atau Facebook kali yang ditunjukkan istri saya pada saat itu, yaitu seorang pengendara sepeda motor yang sedang menunggu kereta api lewat, dan banyak sekali pengendara-pengendara lain yang sedang menantikan kereta lewat. Namun orang tersebut menghentikan kendaraannya persis di depan rel kereta api. Pengendara yang lain pada saat itu biasa-biasa saja menyaksikan peristiwa ini. Ya, kelihatannya itu adalah sebuah peristiwa yang biasa, bukan, di dalam kehidupan di negeri kita. Menunggu kereta lewat dan mepet-mepet, berada di batas akhir di ujung, lalu dengan cepat melintasi palang kereta api, dan banyak hal yang dilakukan dan nampaknya sesuatu yang biasa. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut, nampaknya seperti biasa-biasa saja. Namun tiba-tiba ketika kereta makin mendekat, barulah semua orang terkejut dan tidak sempat lagi menarik pemuda tersebut, dan akhirnya kereta dengan begitu cepat dengan bunyi klaksonnya yang kencang melindas sang pemuda, dan akhirnya sepeda motor rusak berat dan pemuda tersebut meninggal dunia. Sesuatu yang nampaknya biasa-biasa saja, berdiri di dekat palang kereta api, berdiri di atas rel kereta api, namun akhirnya sesuatu yang luar biasa dan mengakhiri hidup sang pemuda. Demikian juga mungkin kita banyak mendengar peristiwa anak muda berdiri di atas gedung yang tinggi, ya sesuatu yang biasa untuk selfie, untuk ngambil spotlightnya gitu ya, untuk ditampilkan dalam IG grupnya atau IG-nya begitu, untuk banyak like, follower dan lain sebagainya. Tetapi hal yang biasa itu menjadi luar biasa ketika dia lompat dari gedung yang tinggi tersebut. Tetapi yang luar biasanya, mengenaskan bukan? Yaitu untuk mengakhiri hidupnya. Saudara, kita akan belajar dalam renungan hari ini dengan tema dari biasa menjadi luar biasa. Nats firman Tuhan terambil di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam perenungan firman-Mu di pagi ini. Kami percaya Tuhan menyertai, memberkati kami melalui firman. Layakan dan kuduskanlah kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan ini adalah sebuah perintah Tuhan ketika Dia memanggil Musa untuk menghadap Raja Firaun. Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan melalui sebuah masa kehidupan yang begitu panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa masa kehidupan Musa dibagi secara menakjubkan di dalam 3 kurun waktu. Kalau saya sebut 3 etape perjalanan hidupnya, yang terdiri dari masing-masing 40 tahun. Dan kita bisa melihat bagaimana peristiwa yang begitu menakjubkan. Musa dibuang atau dialirin di atas sungai Nil, kemudian ditemukan oleh putri Firaun dan diangkat menjadi anak.
Dan akhirnya dia menjadi pangeran di istana Firaun dan boleh menikmati pendidikan Mesir yang begitu luar biasa. Namun kemudian ada sebuah peristiwa yang membawa dia untuk keluar dari istana Firaun, dan akhirnya selama 40 tahun kedua dia menjadi seorang gembala di tanah Midian. Lalu etapa kehidupan yang ketiga inilah yang akan segera Musa lalui untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Nah, di sini kita akan mencermati apa yang dikatakan Musa, apa yang dikatakan Tuhan terlebih dahulu, yaitu mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa umatku, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ini sebuah mandat yang sangat jelas, yaitu menghadap Firaun, lalu membawa umat Israel untuk dibebaskan dari tanah perbudakan tanah Mesir itu, menuju pada tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan pada bangsa Israel. Itu jelas sebuah perintah Tuhan kepada Musa. Lalu yang menarik, apa yang disebutkan oleh Musa merespon panggilan Tuhan tersebut? Dia katakan dengan begitu rendah hati, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Saudara, tentu kita akan heran gitu ya dengan perkataan Musa yang seperti ini. Siapakah aku ini? Kita tahu bukan kalau Musa adalah seorang pangeran di kerajaan istana Mesir tersebut. Tetapi dia bisa berkata, siapa aku ini? Setelah dia melewati 40 tahun menjadi pangeran di istana, lalu 40 tahun Tuhan mendidik dia menjadi gembala di padang gurun di tanah Midian, menggembalakan kambing domba. Wah, sebuah masa Tuhan membentuk Musa yang begitu hebat, begitu dahsyat. 40 tahun begitu bangga dengan kehidupan sebagai pangeran, tapi 40 tahun Tuhan membentuk, mendidik dia menjadi seorang untuk menjadi rendah hati di hadapan Tuhan, untuk boleh melihat bahwa siapakah dia sesungguhnya, bukan karena hebat otaknya, hebat terampil kemampuannya di dalam setiap kehidupannya. Tidak, Tuhan mendidik dia sehingga akhirnya dia bisa berkata, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Saudara, menarik kata menghadap Firaun di sini, kalau dalam bahasa aslinya ada sebuah bentuk tensesnya imperfect. Itu artinya dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menghadap Raja Firaun. Saudara, saya mencoba mencari siapa nama Raja Firaun saat Musa dibesarkan sebagai pangeran di istana, diangkat jadi anak, lalu dibesarkan sebagai pangeran di istana Mesir, lalu saat dia akan menghadap Firaun pada saat menghadap untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini. Tidak terdapat catatan gitu ya, cari-cari di Alkitab tidak nampak. Namun kita mencoba melogikakan dengan kata menghadap di sini menggunakan kata imperfect. Artinya Raja Firaun ini ada raja yang berbeda ketika Musa diangkat menjadi anak dan dia besar. Raja Firaun ini adalah seseorang yang belum pernah Musa jumpai. Karena 40 tahun plus 40 tahun sudah 80 tahun. Kita mencoba menggunakan logika ya. Mestinya ini raja yang berbeda dengan raja yang mengangkat dia dan ketika dia dibesarkan di istana Firaun. Sudah berganti. Tapi kalau kita mencoba menarik kepada kehidupan kita sekarang, kalau kita pernah tinggal di istana begitu ya, atau di dalam lingkungan pemerintahan yang hebat begitu ya, kita dibesarkan di sana, tentu kita akrab, kita karib gitu dengan lingkungan istana seperti itu. Dan tentu kalau saat ini di masa-masa umur kita yang sudah berlalu begitu lama, waktu muda kita di sana, sekarang tentu kita dengan bangga berkata, oh ya, saya bisa kembali ke istana, kita bisa membincangkan sesuatu dengan orang-orang penguasa di masa ini. Tapi tidak demikian dengan Musa, bukan? Dia berkata, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Dia tidak percaya akan kemampuannya, kehebatannya. Dia merasa rendah diri di hadapan Tuhan. Saudara,
Musa menjadi orang biasa ketika dia sudah ditempa oleh Tuhan. Kebanggaan, kehebatan, kesombongannya itu Tuhan sudah tundukkan dan taklukkan di hadapannya. Namun satu janji firman Tuhan di dalam ayat 12 katakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Bukankah aku akan menyertai engkau, saudaraku? Itulah perkataan Tuhan Allah kepada Musa. Aku akan menyertai engkau untuk menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, siapakah Musa kalau dia bisa menjadi seorang tokoh besar, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian? Ada ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Mesir, rakyat Israel, bangsa Israel yang bisa keluar melalui tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan itu. Itu semua karena Tuhan menyertainya. Siapakah Musa kalau bukan Tuhan yang menyertainya? Siapakah Musa yang adalah orang biasa untuk boleh menjadi orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk boleh membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Saudara, siapakah kita bila kita merefleksikan dalam hidup kita? Siapakah engkau dan saya di hadapan Tuhan? Jikalau pada hari ini Tuhan katakan, aku mau engkau pergi, aku mau mengutus engkau, membawa berita Injil, membawa kabar keselamatan agar kerajaan surga hadir di muka bumi ini, agar banyak orang boleh menikmati, mencicipi kabar baik itu. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, maukah saudaraku, siapapun engkau, dimanapun engkau saat ini, berapapun umur saudara saat ini, Tuhan mau memakai engkau dan saya untuk boleh menjadikan hal yang biasa dalam hidup kita menjadi luar biasa. Maukah saudaraku? Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami melalui tokoh Musa. Siapakah aku ini? Jikalau bukan Tuhan menyertai kami, kami tidaklah mampu untuk menjadikan hal yang biasa dalam hidup kami menjadi luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.